أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada malam hari ini ala kadar yang menyampaikan amanat daripada keluarga Bani Haji Muhtadin, keluarga besar, mengucapkan terima kasih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Surah Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah itu qul la as'alukum, anjir ucapkan kepada Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, kita nyuhunkeun naon Kang Rasul selama dakwah perjalanan sagarupina. Tetap ari durian mah eta mah dadiah, eta mah dah ibaratna arek kitu rek ieu Habib eta mah turunan Kangjeng Rasul, darah daging Kangjeng Rasul bocor teras gitu ya. Nah, lamun urang mah sifat biasa aya di durian, lamun boga ilmu insyaallah dihormati, lamun boga harta insyaallah dihormati gitu ge. Lamun boga harta ge mun bager, lamun teu mah tetep kan gitu. Ari habaib mah kumaha arek ieu arek kitu komo berilmu, komo ayeuna sagala macam. Ngan anu jelas tadi teh lamun urang kaayaan maot keur benci keur jijik ka durian Nabi itu tingkahna rasa kafir. Maotna kaayaan tingkah pos kafir gitu nya. Naudzubillah. Wa yastazkir qawmahu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi ahdihi wa ikhtari man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibtahi wa rahmatillah ala lama bin ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alamin. Malam hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bacakan tadi semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan ini Allah memandang kita sebagai hamba yang melaksanakan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita, menghapuskan semua kesalahan kita, dimudahkan urusan dunia kita, dimudahkan urusan akhirat kita, dan juga dijadikan orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia mendapatkan dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Diterangi dalam kuburnya, dilapangkan dalam kuburnya. Amin. Diberikan rezeki di dalam kuburnya. Amin. Dan diberikan juga tentang tempatnya di surga bersama Amin ya Allah. Muhammad Sallallahu Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang bekerja, Allah mudahkan pekerjaannya. Amin. Yang sedang tidak ada waktu, semoga Allah berikan waktunya. Amin. Sehingga dapat berkumpul bersama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Juga salam hormat dari Al-Bagir pada para tuan-tuan guru dan pada para sesepuh, ajengan dan lain sebagainya yang tidak bisa Al-Bagir sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Bagir kepada antum-antum sekalian. Pada malam ini kita akan membahas dan akan setiap bulannya, ya sebulan sekali, kita akan bahas tentang zikir Ratibul Attas. Nah, zikir Ratibul Attas ini ada sarahnya dengan kitab Al-Qirtas. Ya, kemudian ada beberapa juga sarahnya tentang zikir tersebut di dalam kitab-kitab lain, tetapi yang mengkhususkan tentang zikir Ratibul Attas adalah kitab Al-Qirtas. Penyusunnya adalah Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau salah satu cucu daripada sahib ratib tersebut. Tetapi kitab tersebut 2 jilid dan satu jilidnya aja bisa lebih dari 100 halaman. Kalau kita kaji dengan kitab dua jilid tersebut, maka mungkin kalau hitungan sebulan sekali 10 tahun belum kelar itu. Itu belum kelar. Karena biasanya orang ngaji ini baca kitab paling 1 paragraf dibaca, kadang 2 paragraf, paling banyak 1 lembar dia baca setiap kajian, apalagi sebulan sekali. Nah, maka anak punya abah Habib Idrus bin Salim bin Husain bin Muhsin Al-Attas, beliau meringkas, maka disebut mukhtasar fi kitab Al-Qirtas dari Habib Idrus bin Salim Al-Attas. Kemudian fadilah dari apa yang kita baca, apa aja fadilahnya, kan intinya itu. Nah, maka dibuatlah di sini oleh anak punya abah, dibuat ya, kalau ukuran 1 tahun, pertemuan 1 pekan sekali, insya Allah bakal hatam. Nah, biasanya dia hatam di akhir, bakal diberikan ijazah yang bersanad sampai pada Habib Umar dan saudara Ratib sampai pada Rasulullah. Karena di dalam kitab Al-Qirtas juga hampir rata-rata semua isinya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan zikir yang kita baca dalam zikir Ratibul Attas. Nah, jadi kalau ada yang bilang bid'ah baca zikir Ratibul Attas, baca dulu Al-Qirtas. Ya, karena dalamnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, memang Nabi tidak mengkhususkan nih zikir ini dibaca ini dulu, baru ini enggak. Ya, memang dalam hadis-hadis Nabi tidak. Akan tetapi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nanti akan kita jelaskan, beliau pun mendapatkan susunan ini bukan semata-mata ijtihad beliau. Ya, artinya bukan semata-mata dari hasil beliau berijtihad, dari hasil pikiran beliau, hasil karya beliau, bukan. Beliau juga mengatakan ini adalah hasil daripada tuntunannya Rasulullah SAW secara langsung kepada beliau. Ya, jadi secara langsung. Ya, artinya susunan yang kita baca ini Nabi yang nuntun. Kalau bukan Nabi yang nuntun, para ulama,
khususnya ulama yang masih kita baca kitabnya sampai detik ini, nggak mungkin itu kitab akan langgeng sampai 500 tahun, sampai 1000 tahun akan langgeng. Itu umur kitab. Kalau bukan itu dari Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah yang perintahkan, wahai orang-orang yang beriman. Maka diperintahkan nih orang-orang yang beriman. Dan seringkali Al-Baqir jelaskan apabila ada ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka ini pengkhususan dari Allah, pengkhususan untuk orang-orang yang beriman. Artinya kemuliaan bagi yang dipanggil orang-orang beriman oleh Allah, ini satu kemuliaan. Dan kemudian juga ayat tersebut artinya turun di kota Madinah atau biasa disebut ayat Madaniyah. Ya, ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah tanda-tandanya adalah ya ayuhan nas, yang perintah pada manusia semuanya untuk beriman kepada Allah. Tapi ketika turun di kota Madinah, kebanyakan perintah ya ayyuhalladzina amanu. Ya, perintah salat ya ayyuhalladzina amanu. Perintah wudu ya ayyuhalladzina amanu. Perintah puasa ya ayyuhalladzina amanu. Udah dikhususkan oleh Allah tentang orang-orang yang beriman. Dan satu tanda juga, Mufassir mengatakan apabila ada ayat diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, artinya Allah sedang berbangga dengan hamba yang ada di dunia di hadapan para malaikat. Hai malaikat, tuh hambaku beriman yang sedang aku perintahkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita yang duduk di sini patut berbangga. Yang menyebut nama kita ya, karena orang yang duduk di majlis zikir, di majlis ilmu akan disebut oleh Allah namanya di hadapan para malaikat-malaikatnya ya. Di sekitar arsy-Nya Allah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama tersebut yang malaikat mendengar. Nama-nama tersebut disebutkan. Ini orang mana nih datang sini disebutin. Oh ini sebutin. Kalau disebut sama camat aja biasanya senang. Yang saya hormati ini kiai ini beliau nih masya Allah ini wah senang tuh. Alhamdulillah disebutin sama camat saya. Ya kan? Sebutin sama gubernur, wah berkat jasa pulang, wah senang. Sebutin sama presiden senang nggak? Oh berarti temannya presiden. Ya, disebutin sama orang-orang, sama ulama, disebutin sama ulama pun kita senang. Masya Allah disebut nama kita sama ulama pulang, lebih pulang, wah senang kita, rasa bangga. Apalagi disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan kekhususan untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banggalah kita. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah menggerakkan kita, kaki kita sampai ke tempat ini, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya enggak semua orang bisa datang kepada zikir, bisa berzikir karena kalimat perintahnya punya ayyuhalladzina amanu. Maka diperintahkan oleh orang-orang beriman berzikirlah sebanyak-banyaknya pada waktu pagi dan sore hari. Dan ayat lain banyak tentang perintah zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah zikir ini datang dari Allah dan datang juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang ada yang meminta, "Beb, saya mau minta ijazah ratib, Beb." Udah ratib itu zikir kepada Allah. Ada ulama mengatakan, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki juga mengatakan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah sebetulnya yang mengijazahkan langsung oleh Allah. Apa yang datang dari Rasulullah, ya, sholawat dan lain sebagainya yang datang dari Allah itu udah Allah yang langsung mengijazahkan, Rasulullah yang langsung mengijazahkan. Tetapi dalam tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkadang kalau kita tidak pegang ijazah yang bersanad, rasanya kurang puas, betul nggak? Betul ya? Dan kenapa ada ijazah? Nggak ada di agama lain ilmu yang berijazah, nggak ada. Ini kalau sekolahan itu ikut-ikutan tata cara Islam yang berijazah dari guru ke guru, yang biasa disebutkan oleh muridnya, sebutkan gurunya, sebutkan terus sampai pada sumber ilmu, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tradisi memang tradisi yang dijaga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Karena seperti Imam Bukhari pun mencari hadis yang datang dari Rasulullah SAW dan sembarangan. Beliau pun tanya dulu, antum benar muridnya Fulan? Betul, saya muridnya Fulan. Antum lahir tahun berapa? Tahun sekian. Guru antum meninggal tahun berapa? Tahun sekian. Oh iya, nyambung berarti. Makanya kalau dalam ilmu takhrij hadis, ketika kita cari hadis tentang hadis ini sahihkah, hadis ini masuk hadis dhaifkah atau maudhu'kah, itu dilihat dari kurun waktu si murid sama gurunya. Agar apa? Agar bersambung tali temali sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ditanya juga si murid ini punya akhlak seperti apa. Dilihat dulu oleh Imam Bukhari bagaimana. Nah itu adalah sanad yang bersambung pada Rasulullah SAW. Begitu juga ilmu kita bersanad bersambung. Nah tetapi dalam urusan zikir boleh. Misal antum dapat sanad dari anak, kemudian antum punya sahib teman lagi nih, pengen dong ijazahnya, oh langsung aja ke Habib, dari antum pun itu bisa. Ataupun misalkan, Beb, saya dapat dari teman saya tanpa dikasih sanadnya, tanpa saya amalin, itu pun sudah satu bentuk ijazah. Nanti dapat dari mana? Dari Habib, bukan? Itu pun ijazah. Zikir ini ada dua. Yang pertama adalah zikir hasanat, yang kedua adalah zikir darajat. Zikir hasanat adalah zikir yang segala sesuatu yang kita kerjakan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zikir hasanat. Adapun zikir darajat yang tata caranya khusus. Nih, kayak gini zikir darajat. Kita di tempat yang khusus, kemudian dengan cara yang khusus, dengan mempunyai adab-adab yang khusus. Nah ini untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir hasanat contohnya apa? Zikir hasanat adalah apabila kita kerja. Wah nih saya kerjaannya di pabrik. Ketika antum niat dari rumah mau ke pabrik, ya Allah saya berniat, saya kerja adalah untuk mencari rizki sebagai bentuk ikhtiar hamba kepadamu ya Allah. Maka jadikan rizki ini jadi halal, berkah dan manfaat untuk anak-anak hamba, dimudahkan untuk beribadah dan lain sebagainya. Banyak niat-niat kita, doa-doa kita ketika kita ingin berangkat kerja. Maka selama kita kerja sampai dengan pulangnya kita disebut sedang berzikir. Zikirnya apa? Zikir hasanah. Makanya dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Dan dikatakan bahwa demi waktu, demi masa, demi waktu asar, manusia dalam keadaan rugi. Kecuali apa? Dia yang beriman dan beramal soleh. Nah maka ulama mengatakan kenapa Allah dengan waktu asar, bukan dengan sa'ah ataupun waktu. Jadi waktu ini banyak dalam bahasa Arab, tapi Allah memakai kata waktu asar, wal asri, demi waktu. Maksudnya apa di sana? Ada sumpahnya Allah. Wal asri, kalau Allah bersumpah dengan nama makhluk, artinya ada keutamaan ataupun ada manfaat yang besar dari makhluk tersebut. Makhluknya apa? Yang Allah sebut waktu asar. Artinya waktu ini pun makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam selain Allah itu namanya makhluk. Jadi segala macam rasa sayang, rasa cinta, rasa itu semua makhluk. Meskipun nggak kelihatan sama kita. Nah kemudian dikatakan wal asri, kenapa dengan waktu asar? Karena di waktu asar, di waktu sore hari, lumrahnya manusia kerja, dagang, pulang di sore hari. Ya enggak? Cuma zaman sekarang doang kerja shift 3. Masuk jam 8 malam, pulang jam 4 subuh misalkan. Cuman di zaman sekarang. Zaman dulu lumrahnya orang mau dia bertani, mau dia kerja, mau dia usaha, semuanya pulang di sore hari. Makanya wal asri, demi waktu asar. Ada apa di waktu asar? Manusia semua merugi. Kecuali apa? Kecuali yang dia beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh. Nah apabila dia berniat di pagi hari dalam pekerjaannya, itulah orang-orang yang tidak merugi.
Kira-kira jelas nggak? Jelas nggak? Artinya selagi dia keluar dari rumahnya, ya Allah saya niat mau sekolah, ya Allah saya niat mau kerja, ya Allah saya niat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bib, kalau ibu-ibu gimana Bib yang ada di rumah? Niat bangun dari tidur, ya Allah saya niat mau ke dapur, saya mau masak, ya, dan saya mau kasih makanan buat anak dan suami saya, dan ini adalah bentuk ikhtiar dia dalam melaksanakan zikir hasanah. Kira-kira jelas ya? Ya, maka orang yang melaksanakan itu dia bukan orang yang merugi dan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda orang yang pergi ke tempat kerja dengan dia niat karena Allah, pasti segala macam apa yang dia kerjakan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun zikir darajat ini pun dibagi menjadi dua. Nah, zikir yang mengangkat kita di hadapan Allah, ada zikir jahar, ada zikir qalbi, ya, ada zikir dengan suara keras, ada yang zikir dengan suara yang dari hati, dan sir dengan hatinya. Nah, maka mana yang paling afdol? Ulama mengatakan yang suara keras dengan yang dari hati ini lebih afdol bagi para pemula yang ingin mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zikir kita dikerasin. Ya, kalau barang-barang kita keras. Bib, saya zikir dalam hati aja, Bib. Meskipun barang-barang saya dalam hati. Padahal kita baru tingkat orang yang baru berzikir. Kita ini baru. Karena malamnya kita kebanyakan tidur. Nah, kalau orang yang dia istiqomah malamnya, dia zikir kepada Allah, dia munajat, dia qiyamul lail, dia menghidupkan malam hari pokoknya. Maka zikirnya sudah berbekas di hatinya, kemanapun dia pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan banyak lupa ya kan? Gitu naik motor melihat cewek cakep lupa. Mereka begitu ya kan? Nah, artinya apa? Kita banyak lalainya dan kita adalah pemula dalam berzikir. Nah, maka kita lebih pantas dengan zikir jahar. Manfaatnya apa dengan zikir suara keras? Manfaatnya adalah untuk mempalu hati kita yang tadinya keras menjadi lunak. Dengan zikir la ilaha illallah kita kencengin suara kita. Tapi Bib, kalau saya di rumah sendirian, bagaimana Bib? Sekedarnya, yang penting kedengeran sama kuping kita. Itu termasuk zikir jahar. Jangan mentang-mentang habis ngaji, tapi kencengin. Tetangga lagi sakit. Jadi ngedorong tuh. Yang penting kedengaran sama kuping kita. Kalau lagi bareng begini, kencengin suaranya keluar. Nah, itu salah satu zikir yang akan melunakkan hati kita. Dengan zikir darajat tersebut ada dengan suara yang jahar. Kadang-kadang kembali kita. Kalau sendiri kenceng, kalau di bareng-bareng sampai ngantuk gitu padahal dari ngantuknya jadi pelan. Maka zikir darajat yang paling afdal dikatakan adalah dengan suara yang keras. Maka kalau di majlis zikir keluarin suaranya, sholawat keluarin suaranya, karena itu bentuk untuk mempalu hati kita agar menjadi lunak. Nah, terus apa manfaatnya hati lunak? Ketika dimasukkan ilmu, ketika mendapatkan ilmu, maka dia akan mudah kita kerjakan, kita amalkan ilmu tersebut akan mudah. Kalau hati keras, masuk kuping, keluar dari majlis, keluar lagi tuh dari kuping, dan nggak sampai ke hati. Kemudian masuklah kita pada apa sih zikir ratibul atos. Ratib artinya susunan, rotabah, ada sesuatu yang tersusun. Ini namanya ratib. Ya. Maka ada sholat rawatib. Nah, dia sesuai susunannya. Habis ini. Ya. Kalau enggak ini. Itu. Kemudian juga al-attos. Nah, kalau pakai shin ini haus. Al-attos kalau pakai shin haus artinya. Tapi kalau pakai sa biasa, ini kan al-attos sa biasa. Ini bersin. Terus maksudnya gimana, Bin? Bersin yang tersusun. Berarti zikir ratibul atos adalah zikir bersin yang tersusun. Apa maksudnya coba? Maksudnya apa?
Nah, dinisbatkan kepada Ratibul Attas karena Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim. Nah, mengatakan bahwasanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil. Nah, Al-Habib Agil ini adalah kakeknya dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Abdurrahman adalah ayahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, maka dikatakan Al-Habib Agil mempunyai saudara namanya Al-Habib Salim ketika di dalam perutnya. Ada riwayat, ada yang mengatakan bahwasanya Al-Habib Agilnya yang bersin. Ada yang mengatakan Habib Abdurrahmannya, ada yang mengatakan Habib Umarnya yang bersin di dalam perut. Bayi bersin dalam perut. Mungkin kedengaran biasa kali ini, bayi bersin di dalam perut. Tapi sebetulnya jarang bayi yang bersin di dalam perut. Betul nggak? Kemudian bukan hanya bersin. Ketika selesai bersin, bayi ini mengucapkan Alhamdulillah. Itu yang lebih luar biasa lagi. Nah, maka keturunannya belum dipanggil Al-Attas, keturunan orang yang bersin. Siapa dia? Yang bersin di dalam perutnya, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Zaman sekarang ada nggak yang gitu? Nggak ada deh. Bayi lahir aja mengucap Alhamdulillah kagak ada, apalagi dalam perut, ya kan? Nah, artinya apa? Ini sudah Allah khususkan kewalian bagi keluarga dari Habib Agil. Habib Agil ini punya saudara di dalam perutnya adalah Habib Salim, Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Agil bin Salim. Nah, saudaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya Al-Attas sama Syekh Abu Bakar bin Salim ini adik kakak. Nah, ketika di dalam perut bukan hanya bersin, ibunya pun mendengar. Ketika Habib bayi ini berdua nih ada di dalam kandungan ibunya, ini mendengar bahwasannya siapa yang mau keluar duluan, silahkan, percakapannya kedengaran sama ibunya. Yang keluar duluan mendapatkan kemasyhuran, terkenal. Nah, Allah berikan kemasyhuran. Yang keluar belakangan mastur, Allah berikan ini tertutup dari yang lain, tetapi kewaliannya derajatnya sama. Sehingga yang keluar pertama adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau kita kenal adalah Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Marganya dipanggil Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar bin Hafiz bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi kalau keturunan Habib Agil dipanggil Al-Attas karena bedanya bersin. Nah, itu dia. Artinya dinisbatkanlah ini Ratibul Attas kepada bayi yang bersin di dalam perut tersebut. Kira-kira jelas kan ya? Jelas ya? Maka dipanggil Ratibul Attas. Padahal nama Ratib itu sendiri ketika selesai, ini penyusunan Ratibul Attas. Ada yang mengatakan Habib Umar ini menyusun Ratibul Attas selama 40 tahun dengan bimbingan Rasulullah SAW secara langsung. Maka dinamakan, banyak ulama yang menamakan ini zikir Azizul Manal wal Fathul Babil Wisal, sesuatu yang agung, pembuka dari segala macam pintu, dari segala macam kesusahan kita, pintunya dibuka dengan Ratibul Attas. Ada yang menamakan Kibriyatul Ahmar, adalah berlian merah. Berlian merah ini adalah sesuatu yang artinya langka dan sangat mahal harganya. Artinya sesuatu yang sangat terpuji, mahal dan sangat beruntung bagi orang yang memiliki. Nah, itu nama-nama dari Ratibul Attas. Ada 17 nama sebenarnya nama Ratibul Attas. Tergantung ulama yang mengatakan, oh ini Masya Allah, maka diberikan oleh ulama namanya ini. Tetapi yang paling terkenal sebelum sebut Ratibul Attas adalah Azizul Manal wal Fathul Babil Wisal. Sesuatu yang agung, pembuka dari segala macam pembuka, di pintu-pintu pembuka lewat Ratibul Attas. Nah, jadi kalau kita baca Ratibul Attas, sedikit sejarahnya kita paham, alhamdulillah nambah lagi pahalanya. Kalau orang yang sholat, tahu ilmunya, tahu rukun sholat, tahu sesuatu yang membatalkan sholat, tahu kewajiban, tahu sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Dan ada orang yang sholat hanya untuk sholat aja, karena dia tahu sholat dari niat. Orang begini bacaan ini dia tahu, tapi nggak tahu tuh teorinya sholat. Maka pahalanya banyakkan orang yang tahu ilmunya.
Nah dibandingkan orang yang berzikir Ratibul Akhtas yang tidak tahu asal, dasar dan lain sebagainya, berbeda dengan orang yang mengerti tentang Ratibul Akhtas. Maka dia pasti bakal lebih memiliki. Di zamannya Habib Umar, Ratibul Akhtas ini suka dipegang, dicatat, ditulis, dipegang. Oleh siapa? Oleh perampok. Perampok di sana. Apa itu perampok? Saking yakinnya, ini Ratib pasti membawa keberuntungan buat saya. Buat ngerampok bawa Ratib. Jangan dijadiin dalil ini. Dibawa itu Ratib, dia ngerampok. Lalu katakan kalau saya bawa ini tulisan Ratibul Akhtas nih, untuk saya ngerampok pasti saya berhasil. Kenapa? Ini dari yang hatinya kotor aja, meyakinkan ini sesuatu yang agung dan membuat diri yang pasti berhasil, Allah kasih kemudahan. Apalagi kita yang berzikir dan meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Bagir sering tegaskan, kalau kita ada perlu, baru kita niatkan baca Ratibul Akhtas ini dengan niat khusus yang kita ingin tuju. Tapi kalau kita nggak perlu apa-apa, udah jangan kita niat mau apa-apa, jangan. Udah kita niat nastaghfiru jasamit tamana wa hu ahluna wa aslafuna wa abauna sholihun. Allahumma ighfir niyatina fi niyatihim wa a'maluna fi a'malihim. Jadi kita buka nih majlis dengan niat kita nih, ya Allah, jadikan niat-niat kami bersambung ini kepada orang-orang tua kami, guru-guru kami, aslafun sholihin dan aslafun sholihun, yang mereka orang-orang soleh terdahulu yang bersambung sanatnya, yang membaca Ratib, kita sambungin niat kita. Maka ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan mereka, pandanglah kami sebagai engkau memandang mereka. Jadi niat kita nggak banyak macam-macam. Ibaratnya kalau Allah mau berikan 20 keutamaan bagi orang yang baca Ratib, maka dia akan diberikan oleh Allah 20. Kapan diberikannya? Entar, ataupun ketika kita butuh, Allah pasti berikan. Ya, tapi kalau saya ada hajat besar, saya pengen banget ini, saya pengen banget ini, baca dengan niat sesuai dengan hajat kita. Jadi yang belum dapat jodoh boleh baca Ratib, buat dia dapat gampang jodohnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhtas, beliau ini lahir di kota Lisi. Dia di satu desa yang bernama Lisi. Beliau lahir pada tahun 992 Hijriah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhtas. Dan beliau ini ketika lahir dalam keadaan mata yang nggak bisa melihat, buta. Beliau lahir dalam keadaan buta, nggak bisa melihat sejak lahirnya. Tetapi usia 6 tahun atau 7 tahun, beliau ini sudah hafal Al-Quran. Kalau kita udah umur berapa kita? Mata melihat, ya nggak? Badan sehat, ya nggak? Hatam Quran setahun juga belum tentu kali. Beliau sudah hafal Al-Quran dalam keadaan mata yang buta, nggak melihat. Tetapi beliau punya hati ini terang, sehingga apa? Beliau bisa tahu sekitarnya ini seperti apa, tahu beliau. Dan beliau juga punya murid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad pun nggak ngelihat matanya, yang biasa dibaca Ratibul Haddad. Nggak ngelihat, cuman Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau ini lahir keadaan melihat matanya. Umur 5 tahun beliau kena penyakit panas, sakit, sampai kena penyakit cacar, dan sehingga matanya nggak bisa melihat. Tapi beliau juga hafal Al-Quran. Nah, maka dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhtas ini pun beliau lahir dalam keadaan tidak melihat, buta. Tetapi mata hati beliau ini lebih terang dibandingkan mata-mata orang yang melihat. Kemudian beliau dia seringkali sebagaimana ayahnya, sebagaimana kakeknya, dan ini tradisi para ulama di Yaman, di Hadramaut sana. Beliau senantiasa, ulama zaman dulu, beliau ini sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Kalau kita sholat subuh dengan wudhu sholat duha. Astagfirullah. Ya, biasanya begitu. Sholat subuh dengan wudhu sholat duha.
Tapi insya Allah yang masih dimakna ini. Amin. Amin. Silo kan udah tua masih ada gitu. Subuhnya sholat duha. Nah beliau juga senantiasa di malam hari menghidupkan malamnya dengan cara apa? Berpindah dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Beliau sholat 2 rakaat. Lalu beliau timba air sumur, beliau penuhkan bak-bak yang ada di tempat wudhu tersebut. Zaman dulu kan nggak pakai keran, ya kan? Zaman dulu kalau orang mau wudhu, ya ngerek dulu. Saya pakai sumur tuh, dikerek. Ada bak-bak penampungannya. Beliaulah yang mengisi bak-bak di masjid-masjid tersebut, di musola tersebut, bahkan tempat-tempat hewan ternak pun diisi. Nah ini beberapa ulama banyak yang hadramaut yang melaksanakan hal demikian. Sehingga apa? Beliau menghabiskan masa malamnya dengan beribadah. Dan sholat 2 rakaat penuhin bak. Sholat lagi 2 rakaat pindah masjid penuhin lagi. Terus sampai datangnya waktu subuh. Ya, makanya dikatakan di Yaman itu Hadramaut itu adalah negeri 1000 wali. Kenapa demikian? Sampai detik ini di Tarim dan di Hurairah dan sekitarnya itu masih banyak orang-orang yang apabila siangnya dia bekerja terlihat seperti biasa aja, tapi malam hari mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul-betul. Ya, jadi anak punya adik tinggal di Hurairah. Ya. Selama 2 tahun beliau pondok di sana pesantren. Beliau ceritakan bahwasannya di sono kita melihat tukang bangunan. Siang hari dia bikin rumah, sono bikin rumahnya masih pakai tanah juga, Ya. Malam harinya itu tukang bas jam 3 malam itu sudah di masjid nungguin subuh. Coba bayangin, kalau kita tukang bangunan capek, ya nggak? Habis capek dia tidur, tahu bangunnya jam berapa? Ya? Tapi rata-rata di sana itu ibaratnya begini. Di situ tukang basnya aja begitu ibaratnya. Yang kerjanya itu berat dan lain sebagainya, dia yang menghidupkan malam-malam harinya di masjid-masjid. Ya, tukang dagangnya juga yang dagang terkadang hanya untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya aja. Ini hari ini udah bisa dapat makan nih, ya, udah tutup dagangannya. Dia duduk lagi ke majelis ilmu lagi, dia zikir lagi, dia habiskan harinya untuk itu aja. Kalau belum untung berlipat-lipat, belum kita tutup tuh toko. Ya, itulah kita di sini budayanya berbeda. Ya, makanya sampai detik ini, Yaman ini mencetak banyak ulama-ulama. Habib Salim Satiri, beliau ini disebut Sultan Ilmu. Beliau ini sultannya ilmu nih, raja ilmu di zaman sekarang nih. Beliau sudah meninggal dunia. Kalau beliau ngajar kitab Risalah Jami'ah tentang, kadang-kadang beliau ngajar tentang bagaimana cara memotong kuku sesuai sunnah Nabi Muhammad, cara minum, cara pakai sendal, cara-cara jalannya Nabi Muhammad, cara memakai baju Nabi Muhammad. Yang dirasa sama ustadz di Indonesia itu mah pelajaran ringan lah, nggak usah diajarin. Ya, kadang-kadang ada nih yang punya hati begini, mungkin, ya nggak? Wah, saya pakai kitab yang besar aja sekalian. Saya ngajar fikih pakai kitab Al-Halim gitu. Sekalian nih, dia langsung nih dari Imam Syafi'i, ya kali begitu ya. Tapi apa? Sultan ini, ya, Hamzah Sadri hanya mengajarkan cara memotong kuku. Ya, padahal disebut Sultanul ini. Tapi beliau lebih mengangkat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang penting-penting itu tuh, dari yang kecil dulu, dan cara minumnya, bagaimana dan sebagainya. Nah, itu dia yang diajarkan. Agar apa? Agar tadi hati ini semakin terang. Ya. Dan gapai yang tinggi dulu, kita dulu, ini dulu, yang kecil dulu. Yang kecil beres urusan, baru kita beranjak naik lagi. Ya, orang zaman sekarang macam-macam nih, kita ngaji tafsir Qurannya terjemahan. Bagaimana ngaji tafsir pakai Quran terjemahan? Dia baca tuh terjemahnya.
Kalau dia tafsirkan langsung tanpa melihat mufasir klasik yang diambil, bagaimana nih cara menafsirkan para ulama? Ini banyak nih yang sekarang begitu tuh. Ya. Makanya kalau mau ngaji tafsir sama yang betul-betul ngerti bahasa Arab, tafsir dan lain sebagainya. Ataupun kalau kita ngaji tafsir ya kita ambil sumber dari mufasir, kita pakai apa? Tafsir Syekh Hamami Zadah, tafsir Yasin. Nah itu kita baca. Kenapa? Karena kita berpedoman sama kalamnya Syekh Hamami Zadah tersebut. Berarti itu kitab tafsir yang kita pakai, bukan Al-Quran terjemahan depan. Artinya kita baca, lalu kita simpulkan. Ini dari mana dasarnya kalau kayak begitu? Karena nggak nyambung. Harusnya lihat dulu bagaimana nih asbabul nurutnya. Ulama mengatakan ayat ini tentang apa, kejadiannya bagaimana, hadis penunjangnya apa. Kalau kita baca kitab tafsir yang betul-betul kitab tafsir itu betul ada. Maka jangan jauh kita dari para ulama. Nah begitu juga di sini dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau menghabiskan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau ini beranjak dewasa, beliau punya guru Al-Habib Hasan. Ada juga guru beliau, yakni Al-Habib Muhdar, Al-Habib Hamid. Jadi guru-guru beliau ada Al-Habib Hasan, ada sekaligus paman beliau yang mengajarkan beliau tentang berbagai macam disiplin ilmu, sampai beliau ini menjadi seorang yang alim, seorang yang faqih, dan beliau menjadi seorang yang abid dari guru beliau tersebut. Dan beliau pun diperintahkan untuk berangkat ke Hurairah adalah atas dasar dari guru beliau tersebut. Dan di Hurairah lah beliau mulai yang namanya berdakwah. Beranjak dewasa, ketika beliau mulai berdakwah, ini beliau diperintahkan untuk pergi ke Hurairah. Ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian, kalau kita berfatihah, senantiasa kita sebut Syekh Ali Baros. Nah, kalau kita di Indonesia ini ada Babe Haikal Baros. Sering kita lihat, ya nggak? Babe Haikal, Ustadz Haikal Hasan. Dipanggil Ustadz Haikal Hasan Baros. Ini adalah keturunan Syekh Ali Baros. Siapa Syekh Ali Baros? Adalah tangan kanannya Habib Umar. Segala macam apa yang Habib Umar kebutuhannya. Nih mau makan apa semua beliau yang ambilin semuanya nih. Ini muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka Habib Umar mengatakan bahwasanya kalau mau berfatihah kepadaku, tidak akan aku terima fatihahnya kecuali disandingkan namaku dengan Syekh Ali Baros. Saking Habib Umar ini cinta sama Syekh Ali Baros sebagai muridnya. Kenapa sampai cinta demikian? Pernah dikatakan Nabi Allah Hud alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam ini datang ke majlisnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika di majlisnya Habib Umar mengatakan itu ada Nabi Khidir di depan. Coba suruh masuk. Kenal nih Habib Umar. Kenapa? Wali Allah. Mesti kenal sama orang-orang soleh, para arwahun Nabi, semua kenal. Orang-orang soleh dan lain sebagainya. Maka yang lain pun semua ke depan. Wah, mau salaman sama yang disebut oleh Umar itu depan orang Nabi Khidir. Sehingga yang lain ke depan semua, tetapi Syekh Ali Baros enggak kemana-mana. Beliau sedang bersama Habib Umar. Atas Habib Umar tanya, kenapa ente enggak ke sana juga? Kata Syekh Ali Baros, wahai guru, Nabi Allah Khidir ingin menjumpai engkau. Sedangkan Nabi Khidir ini ingin menjumpai engkau. Nah maka aku sebagai muridmu, Nabi Khidir aja datang kepadamu untuk ibaratnya mendatangi orang soleh, bersilaturahim dan lain sebagainya. Maka dikatakan oleh Syekh Ali Baros, bagaimana beliau saja datang untuk menemuimu, bagaimana saya meninggalkan engkau untuk menemui beliau? Nah maka saya lebih memilih saya bersama engkau. Maka disitulah Syekh Habib Umar mengatakan, jangan ada yang berfatihah kepadaku kecuali di bawah Syekh Ali Baros. Nah, makanya kalau kita Habib Umar Abdurrahman Al-Attas bahwa Syekh Ali bin Abdullah Baros. Kalau nggak pakai Syekh Ali Baros, nggak bakal kita diterima fatihahnya oleh Habib Umar Abdurrahman Al-Attas.
Pernah satu ketika Syekh Ali Baros ini datang ke kamarnya Habib Umar. Ketika beliau ketuk kamarnya Habib Umar, maka nggak dibuka-bukain oleh Habib Umar. Syekh Ali Baros mencoba membuka sedikit sehingga terlihatlah cahaya yang begitu terang dari kamarnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sehingga membuat pingsan Syekh Ali Baros. Ketika Syekh Ali Baros ini sadar, ketika itu pun ditanya oleh Habib Umar, ada apa? Kenapa yang terbuka kamarnya? Ya, minta maaf Syekh Ali Baros dan lain sebagainya. Kata Habib Umar, kenapa sampai pingsan? Saya melihat cahaya yang keluar dari kamarmu, wahai guru. Maka kata Habib Umar, ketahuilah itu cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Habib Umar mengatakan, saya senantiasa dituntun oleh Rasulullah dalam menyusun Ratibul Atas ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Selesai ini baca, "Law anzalna hadzal Qur'an", ini semua tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata Habib Umar nih habis ini mungkin ini ya. Habis ini nih, menurut hadis sepertinya ini. Menurut hadis enggak. Habib Umar tetap dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkataannya Habib Umar, jikalau saya sekejap saja tidak memandang wajah Rasulullah SAW, maka saya pun mengatakan saya keluar dari Islam. Artinya apa? Maksudnya ini perkataan Beb ini nggak pantas disebutin sama kita yang awam. Takutnya kita menjadi nggak sampai akal kita. Ini adalah bentuk bahwasanya sedekat-dekatnya Habib Umar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Habib Umar setiap bertanya langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Beb, apa benar Beb? Orang yang hidup nih sekarang kok bisa ketemu sama Rasulullah? Itu ada di zaman ulama-ulama dulu doang. Zaman sekarang ada nggak Beb? Ada. Cuman kita yang kurang gaul sama ulama yang begitu. Betul ya? Anak punya sohib di pesantren adalah Habib Ahmad bin Syahab. Dia beda satu kelas tingkatan dari anak. Ini Habib Ahmad bin Syahab ini kalau mau tidur beliau baca sholawat Fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wasallam qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nah, ini Habib Ahmad ini kalau mau tidur baca sholawat Fatih terus menerus sampai dia ketiduran, sampai dia tidur. Satu ketika Habib Ahmad ini mimpi ketemu wali-wali yang masih hidup. Sampai ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan setiap malamnya berbeda-beda wali-wali yang datang dalam mimpinya. Ini diceritakan langsung di hadapan murid-murid yang lain. Setelah apa? Setelah Habib Ahmad ini mimpi Rasulullah SAW. Ya. Jadi anak-anak pesantren ini yang banyak maksiatnya, apalagi tambah amal-amalan. Ya. Sehingga mimpi Rasulullah bilang sama Abu ya Habib Nagib, Habib saya mimpi Rasulullah kirim salam sama Habib Nagib, ya, sama Abu ya. Habib Nagib masih mungkin belum percaya. Oh iya, karena apa? Habib Ahmad ini Habib Nagib yang bawa dari Begayut, ada di Palembang satu tempat Begayut, ya, keluar pulau lagi dikit. Beliau ini punya saudara banyak, sehingga ketika Habib Nagib ziarah di dekat di kampung beliau ini ada makam habaib syarif, ada beliau ziarah ke sana, ada yang ngantri Habib Nagib bilang ini keluarga habaib. Habib Ahmad tuh ada di sini. Habib Nagib bawa 2 orangnya 3 orang bawa atau semuanya bawa pesantren. Akhirnya Habib Ahmad yang dibawa oleh Habib Nagib pesantren. Nah ini baru 2 tahun di pesantren mimpi Rasul. Kira-kira kalau kita ustadznya, nah nanti datang mimpi Rasul. Kita ngeliat ente dulu masih bawa anjing, nah Ahmad lagi tarik anjing nih. Di sana banyak anjing. Ini kisahnya begitu sama yang dikatakan oleh orang Palembang sana juga banyak. Saudara-saudara beliau banyak ke pesantren. Tapi kalau datang mimpi Rasul, ya, besoknya mimpi lagi, kirim salam lagi. Kata lagi, kenapa antum mimpi Rasul terus? Apaan yang antum amalin emang? Nah, beliau pun cerita. Saya baca sholawat, sebelum saya sholat, saya baca sholawat sampai saya ketiduran. Maka Habib Nagib mengatakan,
Berarti pahala sholawatnya sampai dia tidur, sampai dia bangun itu semua dihitung sholawat. Maka Habib Ahmad ini bukan lagi mimpi keesokan harinya. Ketika kita maulid di masjid setiap malam Jumat itu di pondok pesantren kita maulid. Ketika itu Habib Ahmad ini langsung bilang di sampingnya ini lagi ini ada Rasulullah, di sini ada Syekh ini, di sini ada sahabat Nabi, di sini semua ada di sini datang. Ketika makhluk diam semua datang. Makanya kita makhluk diam itu berdiri menyambut Rasulullah. Maka diperintahkan sama lagi untuk ceritain depan apa yang terlihat semua ceritain. Nah, sejak saat itulah ramai pesantren anak datang dari mana-mana orang. Karena ketika beliau berziarah ke satu makam, beliau langsung berbicara sama sahibul makamnya. Sampai ada cucunya ini diceritain langsung sama beliau bagaimana kakeknya dulu seperti ini. Sampai beliau pun kakeknya itu punya tongkat seperti ini dan lain sebagainya. Sahibul makam ceritain sampai nangis ini cucunya ini. Betul apa yang disebutkan, berarti nggak bohong nih. Setiap makam pasti begitu. Akhirnya sama Habib Nagib satu-satunya di pesantren yang boleh ngerokok Habib Ahmad doang. Kenapa? Buat nutup hijabnya. Makanya kalau lagi taklim jangan pakai ngerokok. Rahmat Allah lagi turun, kita sambil ngerokok. Apalagi misalnya sambil ngaji ini, ustadznya ngerokok juga. Bagaimana dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya? Kalau seandainya kita baca kitab di depan mu'alif, di depan pengarang kitabnya, terus kita sambil ngerokok, kira-kira berani nggak kita? Jangankan di depan pengarang kita, depan guru kita aja, kita baca kitab sambil ngerokok. Coba baca. Oh, Syekhul Muslim. Nama guru ketok, baca, jangan pakai ngerokok dulu, matiin rokoknya, berarti begitu. Supaya apa? Dapat keberkahan dari mu'alif ini, dari pengarang kitab, dapat keberkahannya, Allah kucurkan rahmatnya. Tapi kan kalau pas kita ngaji rasanya kalau nggak sambil ngerokok enggak, biasain kita ngaji ini jangan ngerokok. Kenapa? Karena ada hadis, nama ulama, nama nabi, nama Allah yang kita sebutkan. Selesai dari majlis terserah dah mau ngerokok 3 sekaligus nggak apa-apa. Ibaratnya gitu. Artinya apa? Biar dapat keberkahan, ilmunya manfaat. Jadi seakan-akan kalau kita baca kitab ini seakan-akan depan mualifnya, ataupun yang ngedengerin seakan-akan ada mualifnya di sampingnya nih, lagi nerangin kepada kita, sehingga benar paham ilmu itu dapat sama diri kita. Nah, untuk apa Habib Ahmad ini suruh merokok? Buat menghilangkan hijab, buat hijab nih, karena hijabnya terbuka, asap beliau terlihat semua oleh beliau. Banyaklah yang datang ke sana sehingga diperintahkan untuk berangkat ke Hadramut. Dalam mimpinya Nabi memerintahkan untuk berangkat ke Hadramut. Sampai di Hadramut ada yang menceritakan, salah satu habaib ceritakan di sana hanya dipegang doang sama kakaknya Habib Salim Satiri kalau nggak salah. Di sana dipegang kepalanya. Di sini nggak ada wali-walian. Di sini tempatnya taklim. Sejak saat itu beliau nggak bisa lagi, tertutup semua hijabnya. Coba bayangin, wali di Hadramut itu derajatnya lebih tinggi dari wali-wali yang ada di Indonesia. Kalau yang cuma dapatnya Allah berikan dengan hanya seperti itu, maka di sana mereka mendapatkan derajat kewalian dengan ilmu, dengan amal, dengan sungguh-sungguh, dengan Allah angkat menjadi wali. Kalau di Indonesia jadi wali gampang, lo dapat derajat, Allah jadikan wali. Nah, tetapi di sana artinya lebih tinggi tingkat kewalian, sehingga apa? Nggak bisa lagi terlihat secara langsung yang tadinya. Kalau melihat nih keluar pesantren, melihat orang nih ada yang macam ini, ada yang macam binatang ini. Kita ceritain sendiri langsung. Bahkan ketika kita ngumpul ini di santri banat, ada yang kesurupan di santri perempuan. Disuruh sama Habib Muhammad yang Habib Muhammad. Coba panggil aja Habib Ahmad, gitu. Habib Ahmad Sahab, suruh obatin orang yang kesurupan. Baru sampai gerbangnya udah baik tuh yang kesurupan. Belum masuk ke dalam gerbang, banat udah baik. Artinya di sini sekali lagi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tos melihat secara langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau cerita Habib Umar mungkin kejauhan. Ini cerita belum lama, karena masih besar pesantren. Dan itu
nyata terjadi dan sering terjadi di pondok-pondok pesantren. Secara mimpi ataupun nyata itu sering terjadi. Karena tempatnya keberkahan di sana, tempat ibadahnya. Maka Ratibul Aqtas ini, Habib Umar pun mengatakan nggak ada lagi yang beliau buat kitab-kitab karangan beliau, nggak ada lagi kecuali Ratibul Aqtas. Kenapa? Beliau mengatakan seakan-akan ilmuku ini diperes habis, masuk semua fadilahnya, keutamanya ke dalam Ratibul Aqtas. Nah, makanya kalau kita gali lebih dalam lagi Ratibul Aqtas ini ada ilmu tauhidnya, ya, sejarahnya ada dan lain sebagainya, ada semua. Ya, sehingga apa? Habib Umar nggak lagi. Maka muridnya, ada murid dari Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, wahai Imam Haddad, guru engkau Habib Umar Abdurrahman Al-Attas enggak mengarang kitab, seperti engkau mengarang kitab banyak. Kata Habib Abdullah bin Haddad, ana adalah karangannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini cetakannya Habib Umar menjadi wali bin Auliyaillah juga. Ibaratnya gimana? Ibaratnya Habib Umar ini kalau mau ngarang kitab bisa juga, dan banyak pasti kitabnya. Tetapi beliau nggak karang yang lain, kecuali beliau hanya menyusun Ratibul Aqtas, ya, nggak bikin kitab yang lain. Maka yang baca ini bacaan para wali ini. Saya sampai pernah ada satu orang ini datang, Habib, saya pengen tahu Ratibul Aqtas. Nah, ini orang sering belajar ilmu hikmah, ya, sering belajar ilmu hikmah. Dia minta, Beb, ajarin saya tentang Ratibul Aqtas. Akhirnya dia banyak nanya. Kalau gitu, Beb, kita dua pekan sekali, Beb, kita ngaji di rumah saya, Beb. Ya, baru sekali ngaji, diterangin Ratibul Aqtas. Besoknya dia amalin 7 hari 7 malam, ya, 7 kali dia baca setiap malam. Padahal kagak ada yang ngajarin. Dia mau ngetes ceritanya. Dia mau ngetes nih Ratibul Aqtas karena dia banyak punya ilmu hikmah yang bersertifikat. Ada sertifikatnya, dia tunjukin semua. Dia punya sertifikatnya semua. Selesai dari 7 hari itu, ketemu kita rutinan lagi. Dia bilang apa? Bib, kayaknya saya nggak terusin. Ini 2 pekan sekali rumah saya nggak saya terusin. Kenapa? Baru mau belajar kan Ratibul Aqtas. Saya kemarin ngetes, Bib. Ini lihatnya kan, ngetes Ratibul Aqtas. Di 7 hari terakhir, saya mimpi, Bib, ketemu makhluk yang gede. Ntar ketemu sama orang yang berjubah dan lain sebagainya. Selesai dari mimpi, saya nggak nafsu lagi sama urusan dunia apa semua, nggak nafsu. Rasanya saya pengen baca terus-terusan ini. Kata dia, saya masih nafsu dunia. Kalau saya baca terus ini, saya bisa-bisa nggak nafsu lagi sama yang lain. Udah, saya mau tinggalin aja, saya zikir yang lain aja. Nah itu dia, karena niatnya nggak benar. Makanya Anda bilang tadi, kita jangan niat kita apa-apa enggak, udah kita zikir ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadis Nabi Muhammad. Sehingga apa? Sehingga kita zikir ini dapat semua keutamaan yang Allah berikan. Nah, maka Habib Umar pun meninggal adalah ketika tahun 1072 Hijriah. Beliau meninggal dunia tanggal 23 Rabiul Akhir, beliau meninggal dunia. Nah, maka itu akhir daripada hidup beliau, dan banyak kewalian-kewalian kalau diceritain lagi mungkin hampir jam 12 nggak kelar gitu. Tapi segini mungkin sudah paham ya tentang Ratibul Aqtas. Alhamdulillah. Maka terakhir kita baca doa. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kasih Habib kopo paling ngaguar kitabnya ya. Ulang sami-sami nyiapkan kitab nagin. Ulang ngagali ilmu di Habib kumpul Habibnya sangat ya. Jadi sasi ayat spesial ya. Tapi disebut kan nggak sadar nggak akan oke biasa hadir banyak kenal. Apa saya nak bagi mukadam sama saya Ahmad bin Isa, saya nak bagi mukadam. Saya itu baca. 3 Habib Umar Abdurrahman Al-Attas. Nah dia nanti ya. Nah di keempat nih Al-Arwahi Aulia Wasyuhada Wasyuhiin Al-Qur'in ini Al-Wasumma khususan Al-Arwahi. Nah seperti itu deh. لك شفاعة